Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Saputra dengan NIM A10512311088. Jadi pada video ini saya akan melakukan eh, simulasi serangan DDoS untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan jaringan. Oke, pertama untuk masuk ke serangannya kita memerlukan tools yaitu Kali Linux. Di sini saya sudah punya dua Kali Linux, di mana Kali Linux yang ini sudah saya clone, yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita akan masuk dulu ke Kali Linuxnya. Oke, jadi pada bagian kiri saya, yang di bagian kiri ini berfungsi sebagai web server yang akan diserang. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah sebagai penyerangnya. Oke, untuk melakukan simulasi DDoS ini ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Nah, di sini saya sudah siapkan notepad-nya. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan. Yang pertama itu adalah membuat web server pada Kali Linux-nya. Yang pertama kita masukkan komen sudo apt install pada typo sudo apt install itu apache 2. Kita masukkan password Kali Linux kita. Oke, kemudian kita masukkan lagi komen untuk mengaktifkan dari web servernya. Tadi kan kita udah install apache 2 nya, dan kita masukkan komen untuk mengaktifkan apache nya, yaitu sudo systemctl start apache 2. Oke, sudah berhasil kita start. Kemudian kita akan mengenable-nya sudo systemctl enable apache 2. Nah, sebenarnya komen ini dia perlu dan tidak perlu lah sebenarnya, karena dia cuman ngebuat si apache-nya itu akan hidup di saat kita hidupin Kali Linux ini. Tapi kan di sini saya pengen pakai, ya saya masukin aja komennya. Oke, sudah berhasil lah kita enable. Nah, kemudian untuk komen selanjutnya itu kita akan ngecek status dari apache 2 apache ini, apakah web server apache ini sudah aktif atau belum. Nah, untuk mengeceknya kita menggunakan systemctl status apache 2. Nah, di sini sudah bisa dilihat kalau si web servernya itu aktif. Nah, gimana untuk ngecek web servernya itu? Kita bisa masuk ke web browser. Di sini saya pakai Mozilla di Kali Linux-nya. Kita masuk di sini. Oh, sebelum itu kita perlu tahu dulu IP dari Kali Linux kita. Dan untuk mengeceknya kita bisa pakai ipconfig, ifconfig. Salah. Ini saya buka terminal baru dulu ya. Ifconfig. Nah, di sini kita punya IP yaitu 192.168.1.1. Nah, kemudian IP ini kita masukkan kita search di web browser kita. 192.168.1.1. Nah, sini lihat kalau kita udah terkoneksi ke web server apache-nya. Ya, selanjutnya setelah kita berhasil membuat web server ini, kita akan mencoba melakukan serangan kepada web server tersebut. Dimana untuk menggunakan, karena serangan ini adalah serangan DDoS, yang dimana serangan DDoS itu sendiri adalah serangan yang membuat sumber daya dari servernya itu menjadi habis. Jadi istilahnya dibikin dia nge-lag lah intinya servernya. Oke, untuk komennya di sini saya sudah siapin menyerang web server. Pertama kita akan menggunakan kita akan melakukan penyerangan menggunakan sudo apt install slow
slow http test. Nah, di sini kita akan menginstal dulu tools yang ada pada Linux untuk melakukan penyerangan, yaitu adalah slow http test. Kita masukkan password kita. Nah, di sini kan kelihatan error unable to locate the password slow http test, berarti kita coba komen sudo apt update. Ya, ini biasanya sering terjadi kalau kali Linux kita itu tidak terupdate. Jadi intinya kayak package-package di dalamnya itu kayak corrupted lah gitu. Oke, di sini tadi sudah selesai ya sudo apt update-nya, lumayan lama. Sudo apt update. Nah, kemudian setelah kita melangsungkan sudo apt update tadi, yang awalnya tadi tidak bisa sudo apt install slow https-nya karena unable locate package. Akhirnya kita bisa nih di sini installing slow https-nya. Nah, kemudian setelah kita install itu, kita masukkan komen yang di bawah ini. slow http test min c 100 min h besar min o slow http min i 10 min r 200 min t get min u http titik 2/2. Nah, di sini kita masukin alamat IP yang akan kita serang, karena sebelumnya alamat IP dari web server yang sebelumnya itu adalah 192.168.1.11. Nah, kita akan menyerang ke alamat IP dari web server yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Kemudian kita masukkan lagi itu min x 24 min b3. Oke, penjelasan singkat dari serangan slow http test ini adalah itu kita akan mencoba menyerang sebanyak 100 kali di sini dengan tujuan yaitu di sini dengan metode get kepada IP 192.168.1.11. Sini kita akan coba serang. Karena inilah komen yang untuk langsung nyerang, kita coba kita enter. Nah, di sini bisa dilihat. Oh, sebelumnya saya lupa. Kita bisa juga ngelihat serangannya ya. Di sini kita coba buka Wireshark. Kita tunggu sebentar di Wireshark-nya. Kita klik 2 kali di ini. Oke, terus di filternya ini kita ketikkan TCP. Nah, di TCP yang atas ini ada tcp.port sama dengan 80. Kita tekan enter. Nah, di sini yang muncul di Wireshark ini adalah serangan yang dilakukan pada IP 1.11 ataupun protokol TCP yang terjadi pada jaringan yang saya gunakan. Nah, di sini ada beberapa IP, ada 332. Coba kita cek dulu ya, 32-nya. Ya, jadi intinya di sini ada beberapa perangkat di jaringan yang saya gunakan yang punya IP 2 ini. Karena tujuan kita di IP 11 di sini, di mana IP 11 ini adalah IP yang akan kita serang. Saya akan coba lagi ya untuk melakukan serangan. Nah, di sini saya akan coba melakukan serangan sebanyak 500 serangan. Jadi untuk kode ini, komennya kita ubah yang 100 jadi 500. Oke. Ini kan dia belum ada serangan ya kan? Kayak normal. Nah, saya ketik enter di sini ya. Nah, nanti muncul nih serangan TCP yang baru nih akan menyerang ke alamat IP dari web server kita. Bisa dilihat dari web server kita juga pengguna usage-nya tuh naik tuh tadi, bisa ada 90% tuh tadi. Walaupun sebentar. Nah, seharusnya
karena dia serangan ini, kita refresh ini dia bakal nge-lag nih. Di sini kelihatan kalau dia loading. Kita lihat di CPU saya juga naik banget nih. Yang awalnya tadi cuma sekitar 10%-an, ini bisa naik dari sampai 40%, bahkan tadi 90% sampai 90% penggunaan CPU usage-nya. Ya, di sini masih nge-lag lah dia untuk si web servernya karena kita serang lagi. Dan juga serangannya bisa terlihat juga di Wireshark. Kita coba serang lagi ya. Tapi ini serangannya belum selesai nih. Ini masih dinyerang nih. Nah, CPS-nya bahkan tinggi banget ya, bisa dilihat sampai 70% tadi. Oke. Nah, sebenarnya serangan udah selesai nih. CPS-nya masih tinggi banget. Ya udah ya, kita Ctrl C di sini kita udahi serangannya. Seharusnya ini balik normal lagi. Kita lihat CPU usage-nya mulai turun secara perlahan karena serangannya kita berhentikan. Ini di WhatsApp banyak protokol TCP dari yang menuju ke IP 1.11 atau web server kita, banyak banget. Oke, selanjutnya gimana cara penanganannya? Di sini cara penanganannya kita menggunakan IP tables, yang dimana IP tables itu adalah tools yang ada juga di Kali Linux yang berfungsi untuk pembatasan IP. Untuk itu sudah saya siapkan di sini mitigasi ya, ini mitigasi pencegahan di DOS menggunakan IP tables. Nama kita masuk lagi ke terminal. Yang kita lakukan adalah kita akan menginstal IP tablesnya. Ya, dengan komen sudo apt install IP tables. Oke, dia udah installing ya. Nah, kemudian kita masukin beberapa konfigurasi atau komen pada IP tables kita. Yang pertama itu ada IP tables salah typo min A besar input min p tcp min tcp min flex alnom min drop. Kita enter. Kita masukkan lagi yang kedua, yang ketiga yang di sini sudo IP tables min a input min p tcp tanda seru min sin m state min state new min drop. Oke, bisa. Tadi tanda serunya kelupaan. Kemudian yang bawah sudo IP tables min min i salah input min p tcp min deport 80 min m state min state new min m recent min set. Kemudian yang terakhir yaitu sudo IP tables min i input min ptcp min deport
state min state new min m recent min update. Sequence 20 min hit count 20 min j drop. Oke ya, ada yang kurang. Coba enter. Oke, udah bisa ya. Nah, jadi apa yang kita masukin pada IP table tadi, intinya adalah kita masukin batasan untuk IP yang bakal bisa connect ke web server kita. Jadi di sini kan ada ini nih, TCP port. Jadi jika ada protokol TCP yang masuk ke port 80, maka dalam waktu 20 detik dia cuma bisa masuk sebanyak 20 kali. Jadi kita ngebatasi serangan, ibaratnya kita ngebatasi orang lah ya, atau penyerang yang bakal nyerang ke web server kita untuk mengakses. Kan ini serangan tadi kan kepada port 80 atau dengan protokol TCP, dimana kita ngebatasi protokol itu supaya protokol itu cuma bisa ngakses sebanyak 20 kali. Sini yang hit count 20 dalam waktu 20 detik. Nah, ini ibaratnya salah satu cara supaya serangan DDoS itu bisa teratasi. Karena kalau dia udah nge-akses dari port 80 sebanyak 20 kali dalam waktu kurang dari 20 detik, dia bakal diblokir IP yang nyerang itu. Nah, untuk simulasinya kita akan coba lagi di sini. Saya buka WhatsApp untuk ngelihat serangannya. Kita lakukan hal yang sama. Kita bakal nyerang nih menggunakan komen yang tadi, slow HTTP test kepada IP web server kita. Kita tinggal enter nih, enter. Nah, dia bakal nyerang nih kan. Nah, ada beberapa yang merah nih, retransmission. Nah, apa sih yang merah-merah ini? Jadi serangan yang warna hitam dan merah ini, yang banyak ini, itu adalah serangan yang gagal. Kenapa gagal? Sebentar ya. Kenapa dia gagal? Karena sebelumnya kita udah batasi kan menggunakan IP tables, di mana IP tables itu membatasi atau membatasi serangan yang connect ke port TCP, dan sini dia terjadi retransmission atau transmisi ulangan. Dan bisa dilihat juga pada slow HTTPS yang kita buat, kalau yang connect itu cuma 19 dan yang pending atau yang gagal itu ada 461 karena kita nyerang 500 kali tadi kan. Jadi bisa dibuat kesimpulan bahwa IP tables kita berhasil ngeblokir serangan DDoS yang dilakukan oleh slow HTTPS ini kepada server kita dengan cara membatasi protokol TCP yang masuk ke port 80 hanya sebanyak 20 kali sesuai dengan pada komen yang kita buat tadi yang di sini, hit count 20. Dan bisa dilihat juga karena kita udah batasi sebanyak 20, serangan yang masuk itu cuma 11. Jadi selama 20 detik tadi itu yang connect atau yang masuk ke web server kita cuma sebanyak 19 paket atau 19 kali serangan dari 500 serangan yang dilakukan. Nah, untuk buktinya itu bisa dilihat dari Wireshark. Ini jelas banget nih. Kalau serangannya itu gagal. Nah, serangan atas ini kan setelah dia berarti tadi setelah 19 kali serangan yang masuk, kemudian dia bakal gagal dan retransmission. Maaf. Banyak banget retransmission ini. Nah, oke. Mungkin sekian dari penjelasan dan juga cara penyerangan dan pencegahan DDoS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Indra Saputra pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.